Baik ya, jadi karena sudah kita bahas juga di awal tentang bagaimana pekerja migran Indonesia dan untuk Kapal saat pesiar khususnya. betul kapal pesiar dan saat ini kita juga sudah bergabung ya bersama narasumber kita pada pagi Ada hari Pak ini. Daniel Paulus Ferdinand, beliau merupakan Ketua DPW Konsorsium Indonesian Mining Agencies Indonesia Tengah dan Timur. Iya. Om Swastiastu, Om selamat pagi Swastiastu. Pak Daniel. Om Swastiastu, Pak Karang. Selamat Hai, pagi. apa ya. kabar Pak Daniel? Sehat selalu Pak? Selamat pagi, selamat sekali. Ya. Wah. Ini lama banget nih nggak ketemu sama Pak Daniel. Biasanya kalau Udah punya- lama nih, kangen juga pengen. Nanti ya Pak, kalau situasi sudah memungkinkan. Sayang kangen sama kamera katanya Pak Daniel. ya. Kangen kamera. Iya, biar nongol juga Bapak ya. Gimana kabarnya Pak hari ini? Sehat ya? Baik-baik. Sehat ya, Pak, ya? Tetap, Nah. ya semangat ya dengan segala Tetap macam. semangat Pak Daniel. Ini Ya. Karang tadi sempat curhat sama Santi. Dulu pengennya berangkat, Pak Daniel sudah memfasilitasi loh Iya? waktu Wah. itu. Tapi biasa katanya cukuplah dari benua ke Kuta. Tapi katanya nanti Blikarang juga pengen berangkat nih Pak. Dibantu ya Pak? Siap Bu, siap. Udah gitu Pokoknya- dilanjut. Dilanjut Ya, sama pokoknya kakak. siap, ya. Sama kakak. Apabila mau ke kapal pesiar ya, jadi nggak perlu khawatir ya, industrinya sudah mulai bergerak lagi. Nah, bentar. Yang berangkat. Sebelum kita ngomongin tentang industri Situasinya. kapal pesiar nih Pak, kita juga tadi juga saya sempat curhat juga. Nih kakak di rumah, dirumahkan sebentar sebelum waktunya pulang sudah harus dipulangkan. ya. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya Pak Daniel proses pemulangan saudara-saudara kita yang kita bisa sebut pahlawan devisa Betul, juga ya. Proses pemulangannya berapa, kemudian jumlah pekerja migran Indonesia khususnya kapal pesiar itu ada datanya nggak sih Pak Iya, saat ini? gimana tuh Pak? Oke, baiklah ya. Memang waktu di awal pandemi itu ya, luar biasa. Banyak sekali ya kejadian-kejadian yang memang kelihatannya menakutkan. Bahkan ya karena memang semua orang nggak mau dong jauh dari rumah, sementara di negaranya ada pandemik ya, dan hampir seluruh dunia ya mengalami pengalaman yang sama. Itu ada sekitar 23.570 ini ya berdasarkan data BP2TKI ya yang dipulangkan. Nah, namun bisa jadi lebih ya, dan dari 23.570 ini 40%-nya itu dari Krama Bali Pak Karang. Oh, Jadi cukup banyak ya Krama Bali yang bekerja di kapal pesiar ya, dan memang banyak kendala waktu pada awal-awal pemulangan ya. Kendalanya itu karena COVID-19 ini merupakan pandemik internasional ya, jadi hampir seluruh dunia mengalami kejadian yang sama. Banyak negara-negara ya termasuk Indonesia ya itu membuat regulasi atau peraturan-peraturan ya yang memang berkenaan dengan untuk mencegah penularan. Nah, jadi airport tutup ya, pelabuhan tutup. Nah, ini yang menyebabkan banyak kendala. Namun ya dengan kerjasama antara Kemenlu, Kemenaker, Serikat Pekerja Pelaut seperti KPI, Satgas, termasuk Pemda Bali ya, dan agen periklanan dan penempatan awak kapal, proses itu berjalan lancar Pak Karang. Gitu. Oke, jadi waktu pemulangan kemarin itu ya, ada sekitar 40% dari 23.570 itu di Bali, dan pemulangan itu ada yang menggunakan pesawat charter loh Pak Karang, pesawatnya ya, dan ada juga yang diantar langsung oleh kapal pesiarnya langsung sandar di Benoa atau sandar di Tanjung Priuk. Jadi memang sangat di awal itu ya kelihatannya sangat mencekam. Nah sekarang ya dalam kurun waktu 2 atau 3 bulan, nah, yang mencekamnya bukan COVID-nya Pak. Jadi yang mencekam itu PMI ini, yang khususnya PMI awak kapal ini, kapal pesiar berpikir, waduh saya bisa kerja lagi atau tidak ya. Nah itu gitu loh. Tapi itu Pak dia. Daniel,
sampai saat ini masih adakah saudara-saudara kita yang Masih berada di luar? Iya. Belum Oke, dipulangkan. jadi begini Pak Karam, memang seperti buah si malakama ya di awal ya. Tapi banyak juga PMI pelaut ya yang memang memilih ya untuk memperpanjang kontrak di atas kapal. Karena mereka sadar ya dan mereka mengerti bahwa di Indonesia pun sulit untuk maksudnya semua sektor ya mengalami mengalami dampak dari COVID-19 ini. Nah, untuk saat ini ya, untuk yang dipulangkan sesuai dengan kontraknya, mayoritas sudah pulang semua Pak Karang, ya. Jadi tidak ada yang tersisa. Nah, seperti beberapa waktu lalu ya kami bekerja sama juga, kebetulan saya juga di agen perekrutan dan penempatan awak kapal, ya dengan KBRI London, dengan Pemda Bali ya, kita sempat memulangkan sekitar 200 lebih pelaut lah dari kapal yang kita ageni gitu Pak Karang. Baik, berarti rata-rata semua sudah dipulangkan ke daerahnya masing-masing ya Pak? Sudah. Baik. Nah, cuman belum ditempatkan Bu, itu masalahnya. Oke, baik. Jadi tadi Bapak mengatakan, Pak Daniel mengatakan bahwa ketika mereka pulang, baik dengan pesawat charteran, baik dari perusahaan kapal pesiar itu sendiri, menjadi permasalahan yang membiayai siapa Pak kepulangan mereka Pak? Oke Pak Karang, jadi ya ini juga untuk apabila Pak Karang sama Bu Santinya mau kapal ya, nggak perlu takut Pak saat ini ya. Jadi dengan adanya konvensi internasional Maritime Labour Convention 2006 ya atau MLC 2006, nah pemilik kapal atau ship owner ini mempunyai kewajiban ya, bukan cuma membiayai pemulangan awak kapal di saat COVID ya, bahkan menanggung pada saat mereka sakit, memberikan rekreasi. Nah, jadi seluruhnya itu tiket atau langsung diantar oleh kapal laut, ya oleh kapal pesiarnya itu sendiri. Nah, itu semua yang menanggung adalah ship owner ya atau pemilik kapal Pak Karang. Oke, jadi memang sudah langsung ditanggung dan si pekerja migran itu langsung dipulangkan ke daerahnya sampai di daerahnya tersebut ya Pak ya? Sampai di daerahnya, dan luar biasa juga saya berterima kasih sekali ya kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan juga Gubernur Provinsi Bali ya, khususnya untuk Krama Bali ya, luar biasa ya, mereka juga langsung diantar ya dan difasilitasi pada saat mereka datang ya untuk tempat karantinanya, kemudian swab testnya dan diantar sampai ke kampungnya masing-masing, yang dari Buleleng, yang dari negara, semua itu berkat pelayanan dari pemerintah daerah Bali ya, khususnya Kepala Dinas Tenaga Kerja. Oke, tadi Pak Daniel mengatakan bahwa ini pemilik kapal juga mempunyai kewajiban terhadap anak buah kapal atau pekerja migran Indonesia pelaut itu sendiri. Berarti ketika mereka dipulangkan nih Pak ya, padahal belum waktunya mereka dipulangkan, ibaratnya itu sudah pemulangan tidak secara apa ya, kontraknya belum harus pulang, mereka dipulangkan. Berarti ada hak-hak dari saudara-saudara kita dong yang masih tertinggal atau bagaimana pengurusan hak-hak mereka itu sendiri Pak? Apa yang didapatkan? Oke, bagus sekali pertanyaannya Pak Karang ya. Iya. Jadi sebenarnya bukan hanya masalah di masa COVID-19 saja ya. Untuk kontrak kerja para awak kapal ini ya, PMI ini sudah pada saat mereka tanda tangani ya, itu sudah harus sesuai dengan durasi kontrak yang mereka akan jalankan, Pak Karang. Nah, misalnya Pak? Baru 2 bulan kita bekerja. Kemudian ya apabila kayak terjadi kecelakaan atau force majeure, sementara kontrak kita 6 bulan, Pak Karang. Nah, jadi hak-hak mereka harus dipenuhi untuk selama 6 bulan itu. Nah, jadi memang pemilik kapal juga berkewajiban untuk ya memenuhi hak-hak pelaut itu sesuai dengan kontrak kerja. Setidaknya ya basic salary-nya dibayarkan atau gaji dasarnya itu dibayarkan. Nah, jadi mereka tetap sesuai dengan kontrak, karena kan pekerja kapal pesiar ini ada basic salary ya atau gaji dasarnya, kemudian ada juga
gratuity atau tip dan lain-lain. Nah, karena nggak ada tamu, jadi yang mereka dibayarkan itu hanya basic salary-nya Pak Karang gitu. Itu kalau sudah yang tertera di kontrak tadi ya. Nah, kalau kemarin waktu pandemi juga bahkan ada yang baru berangkat, terus mungkin baru beberapa minggu atau hanya sebulan saja di sana, itu gimana Pak? Tetap. Harus karena memang sudah peraturan internasional ya yang dikeluarkan oleh ILO ya, International Labour Organization ya, bahwa memang mereka itu pada saat ada force majeure atau sakit, jadi perusahaan berkewajiban memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak. Oke. Pak Karang, Bu Santi, gitu. Pak Daniel selaku Ketua Konsorsium Indonesian Mining Agencies Indonesia Tengah dan Timur ini sendiri dari hampir puluhan ribu ya, 23.570 PMI, kemudian 40%, hampir setengahnya dari merupakan Krama Bali ini sendiri. Berarti adakah case-case tentang hak-hak mereka yang masih dipending Pak dari perusahaan pesiar? Sampai sejauh ini Pak? Sementara ini belum ada laporannya ya Pak Karang ya. Namun memang dampak dari pandemik ini ya, banyak juga perusahaan-perusahaan pelayaran yang gulung tikar, ya. Nah, karena itu tadi, bayangkan mereka sudah di-booking oleh ribuan tamu, ya. Nah, kemudian mereka cancel dan kemudian harus juga memulangkan krunya. Nah, jadi perusahaan-perusahaan kapal pesiar yang besar, ya, mereka menjual 2-3 kapal milik mereka untuk menutupi kekurangan. Karena sampai saat ini, ya, ini masih belum normal, tapi sudah mulai ya, kita mulai mengirimkan ya untuk kru yang mungkin akan setting. Nah, itu Pak Karang. Baik. Pak Daniel, kita rehat dulu ya. Kita rehat dulu ya, Waduh, Pak. Ini semakin menarik lagi nih. Kayaknya Santi juga kepengen berangkat. Kalau perempuan juga nggak apa-apa ya Pak ya, berangkat lebih. Semua gender bisa. Ya, baiklah Pak, nanti kita akan membahas lagi. Itu melindungi semua hak Pak. Iya. Oke, kita jeda dulu Bapak, nanti kita akan bahas lagi dan pasti kita juga akan cari tahu nih. Kan sekarang sudah di situasi new normal kalau di sini ya. Dan bagaimanakah dengan situasi kapal pesiar? Pastinya nanti kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kita masih bersama Pak Daniel ya Pak ya. Halo. Ya. Pak Daniel. Halo, ya. Oke, masih terhubung bersama Pak Daniel ya. Pak, ini kita lanjutkan lagi Pak. Kalau tadi kan kita sudah membahas tentang dari masa pandemi bagaimana ya. Kemudian untuk saat ini Pak, di situasi yang saat ini sudah bisa kita katakan new normal ya. Nah, bagaimanakah dengan kondisi yang ada di kapal pesiar? Apakah sudah mulai kembali untuk melakukan perekrutan atau bagaimana Pak? Oke. Untuk saat ini ya, ada beberapa perusahaan kapal pesiar yang memang sudah mulai merekrut ya. Namun ya, sudah barang tentu dengan protokol kesehatan yang sangat ketat untuk pencegahan dan penularan COVID-19 ya. Karena memang industri kapal pesiar ini ya Mbak Santi, sekarang ini sangat beresiko sekali karena kita deal ya dengan ribuan orang ya. Krunya aja ribuan, apalagi tamunya. Nah, yang paling utama hampir sama seperti kita ya. Jadi kapal pesiar ini mungkin kapasitasnya hanya 50% dari total yang seharusnya. Nah, jadi memang ya yang paling penting di sini adalah pada saat perekrutan, karena sesuai dengan surat edaran International Maritime Organization atau IMO ya, Circular Letter nomor 4204 ya @14 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Mei 2020 ya. Di sana ada 12 protokol kesehatan yang wajib dipenuhi pada saat crew change atau pergantian kru. Nah, dari 12 itu 6 diantaranya merupakan kewajiban ya dari awak kapalnya itu sendiri, kemudian manning agency atau agen perekrutan dan penempatan awak kapal, dan juga yang jelas kewajiban dari pemerintah ya, Satgas dan lain-lain. Jadi
mereka ini sudah mulai dari awal pada saat mendapat informasi keberangkatan, ya, kru ini sudah wajib untuk seperti karantina mandiri. Bahkan ada beberapa perusahaan awak kapal ya, yang pada saat sudah mengkontak, menginformasikan pada awak kapalnya bahwa dia harus berangkat, si kru ini tidak boleh keluar dari rumah atau tidak boleh ya kecuali medikal atau apa, bahkan ke kantor pun itu pada saat memang mereka sudah melakukan medical check up sekarang gitu. Nah, jadi memang sangat ketat sekali ya. Itu merupakan protokol dari IMO ya, International Maritime Organization, yang wajib dipenuhi untuk pencegahan. Nah, kemudian ya, kebetulan juga saya bilang saya juga direktur operasional salah satu perusahaan perekrutan dan penempatan awak kapal. Di kantor kami pun sama. Pada saat untuk memanggil kru, merekrut atau menerima pelamar, ya, kami menerapkan protokol-protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, diantaranya sama seperti di mall tuh, kita tracking mereka perjalanannya. Jadi pada saat masuk, ya, wajib mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, ya, dan sudah barang tentu jaga jarak. Nah, setelah mereka melakukan cek temperatur tubuh, mereka wajib scan QR code. Jadi kita tahu, ya, tracingnya mereka kemana saja mereka dalam waktu 1 kali 24 jam untuk mempermudah pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau ada salah satu yang reaktif, kita mudah tracingnya sekarang gitu. Baru setelah itu untuk dokumen pun ya atau surat-surat mereka itu karena dokumen itu merupakan salah satu pembawa juga ya, bisa menyebabkan proses kontaminasi ya atau kontaminasi silang ya. Jadi kami untuk dokumen pelaut kami menyiapkan locker ya. Jadi nggak langsung diterima oleh staf, langsung diolah, langsung tidak disterilisasi dulu dalam locker kurang lebih sekitar 4 jam atau 5 jam ya, karena menurut WHO ya virus ini bertahan di kertas itu sekitar 4 sampai 5 jam ya. Nah, baru setelah disanitize baru di handling oleh staf. Oke, jadi dari dokumen aja itu sudah mulai. Ya, baik. Ada hal-hal yang perlu diketahui oleh mereka atau para PMI yang akan berangkat lagi atau penempatan awak kapal pesiar ini sendiri ya Pak ya, di masa pandemi ini sendiri. Nah, kemudian ini yang menjadi mungkin pertanyaan juga ini, apakah mereka para PMI yang akan berangkat nantinya ini sendiri diutamakankah mereka yang sebelumnya sudah berangkat tetapi akhirnya dipulangkan secara paksa seperti itu Pak Daniel? Oke. Baik ya Pak Karang ya. Memang pada saat pemulangan itu ya banyak juga yang panik ya. Maksudnya PMI ini panik karena situasi dan kondisi ya. Ada yang mengundurkan diri atau apa, tapi ya karena mereka tidak berpikir panjang setelah pandemi. Maksudnya sekarang kita masih dalam masa pandemi, namun industri sekarang sudah mulai berangsur bangkit dengan protokol kesehatan yang ketat ya sekarang ya. Nah, jadi memang dari perusahaan awak kapal itu diprioritaskan mereka yang awalnya sudah akan berangkat atau sudah berangkat di atas kapal ya. Namun masa kontraknya masih belum memenuhi gitu. Nah, jadi itu tadi ya pada saat pemulangan kewajiban ya ada yang memang mereka ini istilahnya continue atau menyambung kontraknya, dan ada yang memang di kontrak baru pada saat memang sekarang perekrutan di masa sekarang ini. Nah, beberapa waktu lalu kami juga ya menempatkan ke salah satu kapal pesiar ya di Itali sekitar 207 kru kita berangkatkan. Nah, melalui Bandara Internasional Ngurah Rai ya, dan dengan charter flight Pak Karam. Jadi perusahaan itu sewa pesawat untuk bisa angkut krunya. Nah, sampai sejauh itu mereka ini istilahnya modal yang mereka keluarkan ini memang benar-benar luar biasa ya. Jadi tidak heran seperti saya katakan tadi, banyak perusahaan-perusahaan pelayaran yang akhirnya kalau yang besar jual kapal, kalau yang memang tidak bisa memenuhi akhirnya bangkrut sekarang gitu. Oke, jadi memang yang lebih diutamakan juga yang sebelum-sebelumnya sudah pernah
berangkat begitu ya, dan seperti akhirnya itu. dipulangkan Nah, gitu ya. ini kan tadi sempat juga nih saya ngomong sama Santi, ini ponakan saya Pak, masih digadang-gadang. Benar. Usianya 19 tahun, Oh, kata Pak Daniel ini oke. udah boleh Sudah bisa berangkat ya usianya ya? Ini sebenarnya Oke. prospek PMI kita, khususnya awak kapal pesiar ke depannya di tengah masa pandemi seperti apa sih Pak? Benar. Pak Daniel, soalnya saya khawatir juga dengan ponakan saya. Apalagi masih umurnya itu masih muda banget ya. Lagi ABG-ABG-nya nih. Oke, baik. Ya memang dalam MLT itu ya, Maritime Labour Convention, umur minimalnya malah 18 tahun sekarang. Oke. Namun untuk mayoritas ya, tapi ada beberapa perusahaan juga yang merekrut 19 tahun ya. Mayoritas khususnya kapal-kapal Eropa mereka ambil yang sudah 21 tahun gitu loh. Nah, di masa-masa itu bisa mengikuti pelatihan atau lain-lainnya ya. Oke, sekarang bicara soal prospek ya, saya optimis bahwa kebutuhan awak kapal itu akan meningkat 2 kali lebih dari sebelumnya pada saat industri berjalan normal. Ya. Saat ini sedang berangsur untuk kembali normal. Nah, maksudnya begini Pak Karang, bisa dibayangkan ya dari 23.570 awak kapal tersebut ya, itu mereka melakukan tugas ya dengan kapasitas tamu yang normal ya, yang luar biasa. Nah, dan dengan situasi yang normal. Nah, saya yakin dengan adanya pandemi ini, maka perusahaan pelayaran akan membuat beberapa terobosan baru untuk pelayanan. Mungkin saya yakin akan ditambah krunya, tamunya yang dikurangi gitu loh. Nah, untuk apa? Supaya pelayanan ini maksimal, karena itu tadi ya, memang sudah dari WHO juga ya, bahwa faktor kelelahan juga itu harus dipertimbangkan. Jadi pada awal mungkin sebelumnya awak kapal ini bekerja bisa sampai 14 jam, 15 jam, mungkin nanti hanya dibatasi 8 jam plus lembur misalnya 2 jam. Nah, mungkin untuk menghindari itu tadi ya, karena itu pada saat kelelahan imun atau daya tahan tubuh itu bisa ngedrop sekarang gitu. Jadi gitu. jangan takut ya, optimis bahwa ini akan segera berangsur baik lah. Baik. Mudah-mudahan awal tahun 2021 nanti sudah kembali normal. Baik, Pak Mudah-mudahan Daniel. ya menjadi harapan kita pastinya Pak secepatnya Daniel, bisa pulih. kita rehat dulu ya, Ya. Pak ya. Nanti kita sambung lagi. Oke, siap. Oke, ini kalau ngomongin Pak Daniel, ini Pak Daniel udah puluhan tahun nih bekerja Wah, ke kapal pesiar, sudah jalan-jalan benar-benar terus. berpengalaman pastinya. Banyak. Keinginan beliau, keinginan kamu jalan-jalan ke luar negeri gratis, harus berangkat. Yuk, nah jadi untuk anak-anak muda juga nih yang mungkin kemarin baru berangkat tapi ternyata dihalangi dengan pandemi, jangan putus asa ya, Iya. karena seperti yang Pak Daniel bilang tadi, Ini untuk kedepannya prospeknya ke depannya Astungkara lebih cerah lagi nih ya. Betul banget, Karena iya. banyak sekali terobosan-terobosan terbaru yang akan dilaksanakan oleh pemilik kapal pesiar tentunya. nggak Kami akan sabar ya. kembali, tapi tentunya setelah Ya. yang berikut ini. baik, kita masih di seputar Balik Pagi akhir pekan dan di segmen akhir untuk dialog kita Ngobrol hari kita ini ya, sama Pak Daniel. Pak Daniel ya. Pak Daniel masih bergabung ya? Masih, Bu Santi. Oke, Asik. nah ini Pak kita lanjutkan lagi nih tentang keberangkatan nih ya Pak. Ya kan kita optimis bahwa 2021 itu situasi akan kembali normal dan industri kapal pesiar juga lebih baik lagi pastinya. Nah, pasti Dengan banyak- terobosan-terobosan dengan terbaru terobosan. tentunya yang dilakukan. Nah, pasti banyak juga nih para pekerja yang pastinya masih bingung apa saja sih yang harus dipersiapkan, ya kan? Mungkin ada detail-detailnya untuk dipersiapkan apa saja. Dalam masa new normal ini Betul, sendiri, dalam masa khususnya new nih normal. Pak ya, bagi mereka yang sudah pernah berangkat, kemudian dipulangkan dan berkeinginan untuk berangkat lagi, dan ini calon-calon seperti calon ponakan saya Pak. Iya, yang masih pemula gitu. Gimana Pak? Oke, baiklah. Memang ini ya yang wajib diketahui ya oleh tamu Bali khususnya yang
sebelumnya bekerja di atas kapal pesiar dan saat ini masih menunggu ya. Yang pertama saya harapkan untuk bersabar ya, karena badai pasti berlalu Pak Karang ya. Walaupun bagaimana industri kapal pesiar saat ini sudah mulai mengalami pergerakan untuk bangkit ya, dengan adanya beberapa kru yang seperti tadi saya katakan ya, beberapa waktu lalu kami mengirim sekitar 207 kru untuk berangkat ke salah satu kapal pesiar di Itali. Nah, jadi jangan khawatir bahwa memang akan segera normal. Nah, apa saja sih yang mesti dipersiapkan? Oke, untuk yang pernah bekerja di atas kapal ya, yang paling utama adalah kesehatan mereka sendiri sekarang gitu loh. Nah, jadi ya jangan sampai mereka maksudnya terkena wabah atau apa ya, mudah sekali maksudnya mereka harus ikutilah apa yang menjadi protokol kesehatan di Bali ini atau di Indonesia ini, yang mungkin sama dengan protokol kesehatan yang akan mereka alami nanti di luar negeri. Memakai masker, kemudian rajin mencuci tangan dan lain-lain untuk menjaga supaya kondisi mereka tetap fit for duty. Nah, kemudian untuk mereka yang tetap masih sebelumnya bekerja nih, perhatikan dokumen-dokumen mereka, gitu loh. Jadi paspor, Siemens book, sertifikat keterampilan pelaut atau STCW sertifikat mereka apabila ada yang expire atau mati, mereka segera perpanjang. Nah, karena memang saat ini kadang itu permintaan itu dadakan Pak Karang, ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi mereka, dan yang paling utama ya saat ini ada beberapa hal yang sebelumnya tidak dilakukan, tapi sekarang wajib dilakukan. Yaitu ya swab test ya, bahkan requirementnya swab test itu diadakan 2 kali ya, pada saat sebelum medical check up dan sebelum keberangkatan. Jadi diwajibkan. Nah, tapi itu tadi ya, dengan MLC 2006 mayoritas swab test ini juga dibayar atau diganti pada saat di kapal Pak Karang. Nah, kemudian untuk kayak ponakannya Pak Karang nih, bagaimana nih, apa yang perlu dipersiapkan? Nah, memang kalau yang seniornya butuh kesabaran. Nah, untuk calon awak kapal ini butuh kesabaran yang lebih sabar gitu loh, maksudnya. Karena memang yang seperti tadi ditanyakan oleh Mbak Santi bahwa bagaimana nih, apa mereka yang sebelumnya itu akan direkrut. Nah, memang banyak saat ini perusahaan pelayaran yang memprioritaskan yang sebelumnya menjadi awak kapal mereka. Tapi bukan berarti tidak ada kesempatan untuk yang baru, sangat terbuka sekali kesempatan ya, karena memang di awal pandemi juga banyak yang trauma juga Pak Karang. Mungkin banyak juga yang akhirnya karena mereka waktu itu prosesnya itu agak sedikit menegangkan ya. Menegangkan itu karena itu tadi ya, airportnya tutup, sementara itu sudah panik duluan. Banyak yang akhirnya mereka berpikir untuk tidak melaut lagi gitu loh. Nah, jadi mungkin ini akan juga butuh replacement atau penggantian. Apalagi khususnya yang sudah umur di atas 50 atau apa, sudah jelas mereka akan berpikir yang berbeda gitu. Mungkin akan pensiun lah istilahnya. Nah, jadi memang yang paling utama itu ya. Dan itu yang sudah menunggu. Untuk yang akan misalnya masih bercita-cita nih, mungkin kalau keponakan Pak Karang udah ikuti pelatihan atau apa, betul nggak Pak Karang? Ponakannya Pak Karang sudah ikutin pelatihan? Belum lulus juga, masih mengikuti pendidikan. Nanti rencananya ya. Jadi gini Pak Karang, untuk ya kembali lagi bisa bekerja di kapal pesiar khususnya untuk new hire atau yang baru ini, yang paling diutamakan sekarang adalah skillnya Pak Karang. Bukan berapa duit yang mereka punya ya. Dengan MLC 2006 ini ya sudah tidak seperti dulu lagi. Jadi untuk perekrutan malah bisa dikatakan tidak dipungut biaya perekrutan, namun biaya-biaya yang memang berkenaan dengan surat-surat mereka sendiri gitu. Nah, jadi skill ini sangat dibutuhkan ya. Nah, untuk yang memang bercita-cita bekerja di atas kapal pesiar ya, saya sarankan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Nah, bahkan ya dari lembaga pelatihan kami sekarang ya tinggal menunggu approval dari Kemenaker nih, Pak Karang, untuk bisa jadi dengan
biaya dari kartu prakerja itu, mereka bisa mengikuti pelatihan kapal pesiar dengan profesi yang mereka inginkan. Jadi kita juga ini salah satu ikut partisipasi lah. Nah, karena kami tahu kebutuhan ini akan lebih banyak dibanding sebelumnya untuk tahun-tahun mendatang. Baik. Pak Daniel, ini apa harapan PMI nih terhadap pemerintah di masa pandemi ini sendiri, Pak? Oke, sebenarnya banyak, cuma khususnya PMI kapal pesiar. Betul. Kami berharap ya pemerintah bisa memberikan maksudnya dukungan yang memang tepat guna. Nah, contohnya PMI awak kapal ini atau PMI pada umumnya mereka pasti ya membutuhkan perpanjangan paspor atau yang baru membutuhkan paspor. Ya, kalau memang bisa diberikan keringanan oleh pemerintah, ya. Nah, maksudnya mereka nggak perlu lah masuk ke dalam program prakerja atau apa, tapi ya ada subsidi untuk pembuatan paspor gratis atau setengah harga. Nah, kemudian juga misalnya sertifikasi mereka juga itu kan harus diperpanjang yang STCW itu, STCW sertifikatnya itu. Nah, mudah-mudahan pemerintah bisa juga membantu karena kita tahu semua lah dengan situasi pandemi ini, kalau yang sebelumnya di kapal mungkin tidak terlalu masalah karena mereka masih punya tabungan mungkin. Nah, yang banyak sekarang bermasalah itu yang sebelumnya misalnya bulan Maret mereka sudah libur ya, sudah holiday dia selama 4 bulan, uangnya sudah habis, mau berangkat batal berangkat. Nah, inilah yang memang banyak sekali sekarang yang butuh bantuan atau campur tangan dari pemerintah. Baik, kita harapkan. Dan satu lagi nih Pak Karam, Iya Pak Daniel. Persyaratan utama tadi swab test, ya. Swab test ini apabila bisa diakomodasikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, ya, untuk PMI pelaut ini 2 kali loh. Oke, taruhlah mereka di reimburse. Namun kan belum tentu PMI ini memiliki modal atau uang untuk membayar dulu swab testnya, karena mereka harus bayar dulu, nanti baru di reimburse atau dikembalikan di atas kapal. Jadi mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan dukungan untuk hal-hal tersebut. Baik. Ya, pastinya sangat diharapkan dukungan dari pemerintah. Pak Daniel, terima kasih waktunya Bapak. udah sharing di sini Pak Daniel. Kita harapkan ini seperti kata Pak Daniel ini tetap semangat, optimis ya, karena akan ada lagi terobosan-terobosan terbaru dan yang pastinya bagi saudara-saudara kita pahlawan devisa khususnya PMI kapal pesiar jangan berkecil hati. Masih ada kesempatan lagi. Sekali lagi terima kasih ya Pak ya sudah bergabung dan kita harapkan nanti bisa main-main ke studio kami, kita ngobrol-ngobrol langsung ya.